Assalamualaikum teman-teman ngerti saham semuanya. Selamat malam, halo. Jumpa lagi bareng Mince Friska di malam hari ini ya. IG live setelah hujan ya. Kalau di Tangerang sih tadi habis hujan deras ya. Nggak tahu nih di daerah teman-teman gimana ya. Nah, malam hari ini Mince akan bincang emiten lagi ya dengan salah satu CEO ya, CEO emiten dari PT Era Media Sejahtera Tbk atau yang biasa kita familiar ya dengan nickname-nya Doh ya, DOOH. Nah, nanti kita akan ngobrol santai ya, kupas tuntas terkait strategi Doh ya nanti di 2024 seperti apa, langsung bersama CEO-nya. Dan nanti juga kita akan bagi-bagi 300k ya atau 300.000 dalam bentuk GoPay untuk 3 penanya yang akan Mince pilih secara random ya di akhir sesi tentunya ya. Jadi stay tune nanti sampai akhir ya. Siapa tahu beruntung ya dapat 100 ribunya dalam bentuk GoPay. Kita sambil sapa-sapa dulu nih teman-teman yang udah join ini dari mana aja nih kalau boleh tahu, sambil Mince tulis dulu ya judul IG live malam hari ini ya. Sebentar. Oke. Mince nggak nonton konser Coldplay yang di sini ya, di negara tetangga aja nanti. Lagi rame ya pasti ya di Senayan ya. Sebentar ya. Oh, ini ada yang dari Palembang, dari Kendal, Tangerang. Wah, sama nih kita dari Tangerang juga ya. Sumatera Utara, mantap. Sebentar. Mince tulis dulu. Oke, Bekasi. Bahas apa nih, Kak? Nah, malam hari ini kita akan bahas ya, diskusi ringan sebenarnya ya, tapi bareng CEO emiten langsung ya, dari PT Era Media Sejahtera Tbk, atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan titelnya itu DOOH, Doh ya. Bentar ya, Mince invite dulu Pak Victor, nanti dengan Pak Victor namanya, Pak Victor. Wah, Jepang hadir, Kak. Mantap. Halo. Nah, ini dia sudah hadir sepertinya. Nah, ini dia. Halo, Pak Victor. Hai, halo, selamat malam. Apa kabar, Pak? Sehat selalu. Alhamdulillah Terima nih. kasih sudah di-invite Iya, live dari mana ini, Pak Victor? dari kantor Wah, kebetulan. dari kantor, mantap. Jam segini ya masih di dalam, masih stay di kantor nih, luar biasa. Nah, Masih stay di teman-teman kantor. ya Pak Victor mungkin boleh sapa-sapa sebentar nih teman-teman ngerti sahamnya. Ini teman-teman investor yang sudah join nih di awal ini. Ya, halo, selamat malam teman-teman dari Ngerti Saham. Panggilannya apa nih? Ada panggilan khusus atau Panggilannya teman-teman investor aja, Pak. oke, teman-teman investor dari Ngerti Saham, salam kenal. Saya Victor Aritonang, CEO dari Space atau biasa orang tahu adalah DOH gitu ya. Jadi thank you nih, tadi lihat ada dari Palembang, dari Jambi, dari macam-macam. Ya, sambil diskusi nanti juga ada tanya jawab. Ya, kita sharing-sharing singkat aja ya, teman-teman. Thank you very much. Siap. Nah, ini teman-teman ya, di hadapan Mince walaupun secara virtual nih teman-teman beruntung bisa langsung berinteraksi ya dengan CEO Space langsung ya, atau DOH yang biasa kita sapa. Pak Victor ini FBA teman-teman ya, sudah punya pengalaman lebih dari 14 tahun ya Pak ya di bidang penjualan, pemasaran, pengembangan bisnis, produk, dan lain sebagainya. Wah, jadi luar biasa ini sampai akhirnya menjadi CEO di DOOH. Nah, ini mungkin semua juga pada kepo nih, mungkin buat teman-teman investor yang sering dengar, tapi mungkin mereka belum tahu ya sebenarnya DOOH ini atau Space ini bergerak di bidang apa, dan sejak kapan sih Pak ini perusahaan atau emiten ini berdiri? Oke, thank you very much. Jadi Space itu dikenal sebagai media advertising company. Jadi kita memang gerakannya itu rata-rata seluruh media inventory kitanya itu ada kaitannya dengan transportation. Jadi 2021 kita start, apa sih yang kita punya gitu ya.
banyak sekali sebenarnya inventory yang bisa dijadikan media aset ya Bu atau teman-teman. Eh, yang kita miliki itu masif. Jadi contohnya aja kita pegang hak pengelolaan iklan terhadap KRL Jabodetabek. Mungkin yang ada di Jabodetabek familiar tuh dengan KRL. Buat teman-teman yang di luar Jabodetabek, jadi KRL Jabodetabek itu cukup banyak keretanya. Jadi kita punya kurang lebih ada 1.000 layar di setiap gerbong. Jadi trayeknya kemana? Seluruhnya. Jadi ada 80 stasiun, KRL-nya itu TV-nya, itu pengelolaannya itu kita yang punya. Nah, sehingga iklannya bisa kita tayangkan di dalam TV-nya KRL. TV-nya itu spesial, beda sendiri gitu ya. Dan itu bukan cuma iklan doang, tapi ada lifestyle-nya, ada ceritanya, ada beritanya, ada entertain, dan mirip seperti TV nasional, kira-kira gitu. Nah, startnya dari situ. Lalu kemudian apalagi sih yang kita punya? Ada di rangkaian stasiunnya, kita punya layar, kita punya juga statik juga bisa kita lakukan. Berangkat dari situ, kereta api jarak jauh juga Bu. Jadi yang jurusan Jakarta Surabaya, Jakarta Bandung dan sebagainya, itu rangkaian kereta tuh kita juga punya hak pengelolaannya. Tambah juga kita punya untuk Pasar Jaya. Jadi kalau di Jakarta itu ada Pasar Jaya, total tuh ada 153 titik pasar, hak pengelolaan iklannya itu juga kita yang pegang. Jadi kalau brand punya kebutuhan activation di dalam pasar, bisa kita bantu. Kalau brand punya kebutuhan untuk pasang iklan di atmosfer pasar yang memang segmented banget, insya Allah nanti kita bisa jembatanin untuk bisa bantu pasang dan promosi. Kira-kira itu mungkin secara highlight dulu siapa sih kita gitu. Oke, jadi memang fokusnya lebih ke media periklanan ya, Pak Victor ya, space ini ya, Betul. Pak. Oke, nah itu teman-teman ya. Jadi kalau menjumpai di KRL ataupun lagi di kereta jarak jauh, ada menjumpai ya space spesifiknya. Nah itu space tuh atau doh Hmm. nih, lah Doh, paling doh. gampang diinget nih, paling gampang diinget doh nih doh gitu. Ya. Nah sudut pandang space sendiri terhadap pertumbuhan belanja iklan ya dari berbagai klien ataupun customer itu sendiri di Indonesia saat ini seperti apa, Pak? Jadi mungkin kita berangkat dari kejadian masa lalu gitu ya, pas zaman COVID, lalu kemudian setelah sembuh dari COVID, apa yang terjadi? Banyak sekali brand akhirnya sudah mulai melonggarkan ikat pinggangnya terhadap budget. Jadi placement iklan ternyata saat ini 2022 dan 2023 itu bertumbuh signifikan sekali terhadap media apa sih ya? Tentunya ada yang OOH atau media luar ruang yang kita biasa sebut OH itu adalah memang kekuatannya kami. Lalu kemudian juga ada DOOH atau Digital Out of Home, ada juga Digital Advertising yang biasa mungkin teman-teman juga sering lihat berseliweran di sosial media, di Instagram, di YouTube, di TikTok, dan kawan-kawan sejenisnya. Nah, tentunya memang berbagai macam industri, ada yang relevan kepada OH, ada industri yang relevan kepada digital advertising, ada juga industri yang memang fokus terhadap ATL atau BTL. Apa sih ATL atau BTL? Mungkin teman-teman yang kurang aware dengan advertising, ATL adalah above the line, kalau BTL adalah below the line. Jadi sektor-sektor jenis inventory itu 2023 tuh sangat meningkat pesat Bu. Jadi kita lihat dari mungkin kalau yang ada di daerah Jabodetabek banyak sekali media-media yang saat ini tuh dipenuhi dengan begitu banyak brand. Ya, saya nggak mungkin sebutin masing-masing, tapi intinya adalah ini biasa bagus. Apalagi tahun 2024 ya. Mungkin kalau kaitan dengan politik, saya rasa itu udah common, tapi itu adalah seasonal doang. Yang kita akan hit itu adalah bukan cuma seasonalnya, tapi memang planning jangka panjang di tahun 2024 ini meningkatnya bisa jadi 2 kali lipat lebih besar ketimbang hasil yang di 2023 ini. Oke, oke sih Pak. Jadi memang after pandemic pun tetap ada banyak ya Pak ya dari klien-klien maksudnya untuk belanja iklan seperti ini. Terus kalau kita ngobrolin tadi menyambung soal digital nih Pak, pertumbuhan belanja iklan yang didominasi saat ini digital. Nah, bagaimana space ini menghadapi gempuran digitalisasi ini Pak? Ya, tentunya memang kalau bicara pemasangan iklan di sektoral digital itu sangat terkesan lebih relevan
Yang kedua mungkin lebih mudah karena mungkin standar pengukurannya juga punya banyak channelnya gitu ya. Jadi measurable, dapat terukur, lalu kemudian sistem monitoringnya, dashboard bisa dibuka, transparan dan sebagainya. Saya rasa itu kita sama-sama paham bahwa itulah keunggulan dari sisi digital. Lalu kemudian apa sih yang akan kita dan sudah lakukan? Jadi sebenarnya ini menarik Bu. Jadi Desember ini kita sebenarnya akan launching sebuah platform di mana platform tersebut adalah marketplace-nya media. Jadi bayangkan ini seperti Tokopedia, seperti Blibli, tetapi isinya adalah bukan produk FMCG, bukan produk fashion, melainkan adalah produk atau inventory media. Jadi nanti di situ ada billboard, di situ ada TV, produk dan sebagainya. Nah, keunggulannya ini apa gitu ya? Jadi siapapun nanti akan punya kesempatan untuk bisa pasang iklan dengan cara yang paling gampang, bahkan mungkin hanya pesan satu, misalnya saya gitu Victor, saya mau pasang iklan untuk diri saya, untuk satu kali tayangan saja, yang penting saya pengen ucapin met bobo sayang gitu ya, kepada pacarnya atau kepada gebetannya, itu bisa terjadi. Kalau sekarang orang mungkin harus pasang iklan tuh harus punya periode tertentu, bisa jadi seminggu, bisa jadi sebulan dan sebagainya. Tapi kalau kali ini mereka siapapun itu berkesempatan punya hak yang sama untuk bisa pasang iklan di media inventory yang kami miliki, walaupun hanya bisa pasang satu atau beberapa kali doang. Dan prosesnya itu juga sangat mudah, seperti kayak kita ingin beli produk di sebuah marketplace, kita tinggal pilih produknya apa, lokasinya di mana, jam penayangannya kapan, dengan harga yang sudah transparan di situ, tinggal diklik, tinggal dilakukan transaksi, lalu nanti tinggal pilih timeline penayangannya gimana. Nah, saya rasa itu adalah satu hal yang kita lakukan di tengah gempuran media sosial dan digital advertising. Yang kedua, kita juga nggak khawatir gitu ya dengan begitu banyak pemain yang berfokus di digital, sehingga yang kita lakukan adalah kita gandeng mereka, kita ajak mereka kolaborasi, tentunya itu menjadi salah satu langkah yang strategis, sehingga daya jual kami yang mungkin saat ini kita inventory juga sudah cukup punya variatif ya, dan ketambahan dari teman-teman atau partner yang bergabung dengan kami, itu jadi kita bisa gabungin semua inventorinya dan memberikan solusinya bukan cuma untuk kepentingan awareness dan impression doang, melainkan juga punya hal yang bisa menjadi solving dari problem-problemnya para brand. Kira-kira itu yang kami lakukan. Oke. Ya sih, jadi buat teman-teman yang mau ngucapin happy birthday gitu ya, langsung bisa sekarang nantinya apa ya lebih satset gitu ya Pak Victor ya. Iya. mau ngasih surprise gitu mungkin ya teman-teman di sini lewat media ternyata bisa semudah itu nanti ke depannya ya. Ya. Nah, kemudian selain tadi Mungkin agak sedikit nambah Bu. Jadi ya boleh Pak. bayangkan ada satu TV di dalam KRL yang mungkin teman-teman naik KRL gitu ya, ada tayangan TV yang seluruh rangkaian kereta di dalam area Jabodetabek tiba-tiba muncul gambarnya, kita pengen ngasih kongret, pengen ngasih selamat walaupun cuma satu kali tayangan. Nah, sehingga itu yang kita bisa abadikan, kita posting, terus kemudian kita share di sosmed, dan itu menjadi amplifikasi bahwa ternyata semudah itu loh orang bisa pasang iklan. Nah, di hadapan audiens yang kalau satu hari KRL Jabodetabek itu saat ini Bu, populasi atau penumpangnya 1 sampai 1,2 juta orang per harinya penumpangnya. Wow, gede banget itu. Gede banget itu Pak, melebihi follower ngerti saham Pak. Iya, karena stigma orang ataupun saya pun juga selama ini kan mengira wah pasang media iklan kayak gitu kayaknya ribet, terus juga maksudnya tidak affordable lah untuk ternyata sekarang bisa semudah itu teman-teman ya untuk pemasangan iklan ya, baik itu untuk bisnis ataupun bahkan secara sifatnya personal pun juga silahkan ya, bebaskan gitu kalau orang Jabar bilang.
Oke, sebentar Pak. Mhm. Saya mau mengingatkan nih teman-teman ya, yang mau bertanya boleh drop di Q&A ya. Nanti di akhir sesi, Minca akan pilih 3 penanya yang akan dipilih secara random dan masing-masing akan mendapatkan top up GoPay Rp100.000 dari Space ya. Wah, lumayan 100.000 ya, nanti bisa buat top up ke RDN nih. Oke Pak, kita lanjut. Betul sekali. Kita lanjut nih, makin seru kita diskusi tentang dunia periklanan. Saya jadi nambah insight ya tentang industri ini. Nah, bagaimana yang tadi mau saya tanyakan selain OOH dan DOOH yang tadi udah Pak Victor mention ya, potensi media digital, maksudnya media aset kedepannya di 2024 Space ini nanti bagaimana Pak? Oke. Hal yang menarik yang menjadi concern kami adalah pemanfaatan atas inventory yang kami miliki saat ini. Jadi mungkin sedikit cerita yang tadi saya belum sampaikan adalah inventory yang luar biasa itu adalah kita punya kurang lebih hampir 13 ribuan titik billboard yang ada di seluruh provinsi. Jadi mungkin ini levelnya masuk ke sektoral, ada di daerah kelurahan, di daerah kecamatan, kabupaten gitu ya, titik-titik yang memang merepresentasikan untuk bisa menjadi tempat orang berpromosi. Jadi kepentingan dari brand yang ada di daerah, kita bisa mengakomodir dengan 13 ribuan titik billboard. Lalu yang kedua adalah kita kerjasama, kita memiliki partner yang ekosistem retailnya cukup besar, Bu. Jadi ekosistem retailnya ini adalah bentuk wujudnya adalah toko, di mana toko ini sudah tersebar begitu banyak dengan jumlah kira-kira besarannya plus minus ya Bu, 160 ribuan toko. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah melakukan placement iklan atau berbentuk spanduk, berbentuk akrilik, stiker di area retail atau toko-toko yang tadi. Ya, jadi ada 13 ribuan titik billboard, 160 ribuan titik softblind. Kalau kita berkaca kepada billboard, rata-rata di market ya Bu, ini plus minus ada bisa jadi lebih murah ataupun bisa jadi lebih mahal. Rata-rata tuh satu titik billboard itu di market tuh 300 juta. Jadi kami itu lagi sedang punya banyak planning untuk untuk pemasangan iklan di daerah dengan media inventory billboard itu 13 ribuan titik itu dikali kurang lebih 300 juta hampir mencapai kurang lebih 4,1 triliun. Sehingga kapasitas untuk bisa mendapatkan dari sisi revenue kepentingan kita adalah 4,1 triliun untuk si billboardnya doang. Ada juga softblind. Softblind itu rata-rata Bu ya, mungkin kalau cenderung kepada industri retail ya, FMCG atau mungkin ya dunia-dunia persembako yang memang dikonsumsi masyarakat. Itu kita bisa bantu sampai titik terdalam yang ada di daerah kelurahan, di daerah pedesaan. Nah, bayangkan itu kita bisa lakukan sehingga bisa nyampe kepada user atau masyarakat paling dalam ya. Jadi itu adalah objektif kami. Yang terakhir adalah tentunya kemampuan kita adalah membantu untuk bisa menyampaikan iklan melalui ekosistem kereta api. Jadi ekosistem kereta api rangkaiannya cukup banyak sekali di Sepulau Jawa dengan rata-rata pengguna kereta api ini tuh setiap bulannya padat sekali sampai dengan jutaan orang gitu ya, 2 juta 3 juta orang yang kita bisa masukin iklannya di kursi kereta apinya. Ya, jadi seat cover. Bayangkan kalau kita jalan ke mana? Ya, Ke sering Yogyakarta. saya lihat Nah, tuh di seat cover. ada Yogyakarta 6 jam 7 jam kita Ya. ngelihatin logonya ngerti saham, ngerti saham, ngerti saham, ngerti saham. Ujung-ujungnya jadi top of mind. Kira-kira Oke, oke. itu yang akan bisa kita Oke, lakukan. jadi seat cover yang biasa saya lihat di kereta-kereta jarak jauh itu salah satu haknya Space ya, Pak Victor ya? Betul. Wah, luar biasa itu padahal berderet panjang banget di setiap gerbong, setiap kursi itu ya. Satu Yang rangkaian iya, kurang lebih tapi 500 kursi. jujur jujur ngena, apalagi yang perjalanan panjang lebih dari 6 jam memang selalu baca lagi, baca lagi. Saya pun selalu sering baca lagi karena depan mata Hmm. persis ya.
Ya, betul. Nah, tambahannya sekarang, Bu. Tambahannya sekarang adalah di bagian kursi tadi kan sudah ada seat cover, Ya, ada message dari brand. ya, Yang kita tambahkan adalah di samping kursinya itu kita letakkan sebuah tempat atau wadah yang nantinya bisa diselipin produk apapun itu yang bisa langsung diberikan kepada customer. Bentuknya adalah sampling. Sehingga kayak Oke. kemarin contohnya aja ya Bu, ada permen Woods. Jadi orang yang menggunakan kereta api nanti kita bisa taruh tuh permen Woods ataupun mungkin apapun produknya yang relate kepada penumpang yang sedang melancong. Nah, ini kepada brand kita panggil yang memang mau melakukan hal seperti itu, kita bisa bantuin. Mantap, mantap. Ini speknya udah gede sekali ya, Pak ya, kalau kita ngobrolin kereta api. Oke, Pak. Kemudian kalau kita ngobrolin ekonomi ya, perekonomian saat ini sampai mendatang mungkin ya kita ibarat kata di tengah-tengah kondisi ekonomi seperti ini, apa sih tantangan tersendiri khususnya mungkin untuk Pak Victor dan tim dari Space ya, atau justru malah tetap ada peluang Pak di tengah-tengah kondisi ekonomi seperti sekarang? Oke, kita 1 tahun roadshow ke berbagai macam industri. Nah, ini saya mau cerita. Jadi FMCG itu industri yang cukup terkena pukulan luar biasa. Di semester 1 itu dropnya kurang lebih sampai dengan 30%. Jadi secara revenue atau penjualan tuh drop sekali semester 1 ya. Lalu kemudian industri sebenarnya industri media juga, advertising juga mungkin ada beberapa yang turun, ada beberapa yang naik gitu ya. Nah, tapi saya mau bilang bahwa Space menghadirkan sebuah solusi yang mungkin teman-teman dari ngerti saham belum aware dengan apa yang jadi unique selling proposition-nya kami. Dengan menghadapi kondisi ekonomi, ternyata kita punya satu hal yang menarik. Jadi di luar apa namanya media ekosistem yang kami miliki, tentunya mungkin Ibu juga paham bahwa orang yang mau pasang promosi, bermarketing itu punya tujuan. Satu, impression, awareness, dilihat banyak orang gitu ya. Terus kemudian ada positioningnya meningkat, brandingnya jadi lebih melekat, jadi top of mind. Tapi seringkali brand tanya, Pak, Bu, ini kan saya udah pasang iklan nih, mana konversinya? Mana ROI-nya? Kapan? Nih lakunya gimana? Cara ngukurnya gimana? Itu sering sekali susah karena tidak relevansinya iklan di inventory hasilkan tinggal sekian. Nah, itu yang sering sekali susah dijawab. Nah, tapi kali ini Space memberikan sebuah solusi yang mungkin kami klaim bahwa pertama dan satu-satunya. Nah, ini kita garis bawah ini, kami mungkin mengklaim diri kami bahwa pertama dan satu-satunya memberikan namanya ROAS, Bu. 100% return on ad spend guaranteed. Apa itu? Wah, ini kayak semacam makanan ini ya, makanan cemilan ya, ROAS ya. Jadi return on ad spend ini kita berikan kepada brand adalah garansi penjualan terhadap produknya. Nah, jadi ceritanya mungkin Ibu nih punya produk atau dari brand FMCG yang beriklan sama kami, misalnya contoh doang ya Bu, 5 miliar. 5 miliar campaign di kami dengan inventory macam-macam. Ada di TV, ada di billboard, di Videotron, dan sebagainya. Nah, garansi yang kami lakukan adalah kami menggaransi produknya Ibu terjual juga sebesar 5 miliar. Jadi nilainya sama dengan si iklan tadi. Lalu kemudian produknya tersebut kami distribusikan ke partner-partner retail yang kami punya. Yang tadi saya bilang kita punya mitra atau partner retail yang jumlah tokonya akumulasi totalnya 168 ribu mitra toko. Jadi produknya si FMCG tadi yang kami beli 5 miliar, kami distribusikan ke mitra-mitra toko retail yang kami punya. Sehingga placement iklannya 5 miliar jalan, produknya terjualnya juga sebesar 5 miliar jalan. Sehingga kami bilang, 1:1. Lu iklan nama gue 5 miliar, produk lu gue garansi 5 miliar terjual. Wow, mata Wah, mereka semua langsung terbuka. saya aja langsung berbinar-binar Pak denger itu Pak. Pak, ternyata ada ya, maksudnya bahkan memang Space mengklaim ini mungkin pertama dan satu-satunya di Indonesia yang berani
menggaransi, karena memang Space sendiri punya channel-channel atau kanal-kanal tadi yang se-Indonesia Raya itu ada semua ya Pak ya, retail-retail yang Ya, ya ternyata punya gitu, nggak cuma sekedar iklan tapi sudah punya kanal-kanalnya tadi. Itu yang mungkin membedakan ya antara Space dengan industri-industri yang serupa ya, untuk ya. produk Nah, serupa. mungkin pertanyaannya Bu, teman-teman Mm-mm. ngerti saham bilang, kok Space seberani itu? Nah Kok iya. Space kenapa? Apa sih mitigasinya? Kenapa Anda Mm-mm. lakukan itu? Kira-kira gitu ya. Mm-mm. Nah, yang kami lakukan adalah sebelum kita deal, kita Mm-mm. akan riset dulu Oh. produknya, di mana Oh. produknya ini kita akan review, kita Mm-mm. akan kirim teman-teman retail tadi untuk kita Mm-mm. minta jawabannya. Mm-mm. Ini ada produk kemasan ukuran segini dengan brand Mm-mm. A, di mana harga jualnya Mm-mm. sekian rupiah. Mm-mm. Kira-kira mitra retail sanggup belinya itu basket size-nya berapa? Mm. Terus mereka cerita, oh Mm. ini ternyata kurang, ini bagus, dan ini Mm. harganya affordable, Mm-mm. kami bisa jual. Oh. Basket size-nya rata-rata misalnya 150.000. Mm. Mm-mm. Maka kami tinggal berhitung 150.000 dikalikan jumlah mitra Iya. toko yang bersedia mengambil, Mm-mm. itulah menjadi volumenya. Oh. Jadi 1 miliar, Oh, oke. 3 miliar, dan seterusnya. Jadi komitmen kami datang Mm-mm. berdasarkan analisa terlebih dahulu, Mm-mm. kemampuan kami sanggupnya di berapa banyak Iya. volumenya. Kira-kira gitu. Oke, mantap, mantap. Jadi di belakang layar tuh ada tim risetnya tersendiri, teman-teman ya. Yes. Sampai berani menggaransi seperti itu, tapi wah keren banget. Ini sampai ada yang komen, wah potensi iklan gede dan USP-nya menjanjikan juga ya. Karena kalau kita mikir sebagai pebisnis, berani iklan dan BEP serupa ya, pasti langsung pada tertarik ya dengan garansi itu. Amin. Oke, oke. Nah, kemudian dengan isu apa ya, belakangan ini kan industri yang sustainable. Nah, ini mungkin Hmm. yang ingin saya tanyakan. Strategi apa yang sekiranya nanti akan dilakukan Space ke depannya dalam mengembangkan bisnis yang berkelanjutan, Pak, atau yang sustain? Ya, jadi cerita dari strategi ini yang pertama adalah kita akan memperluas lagi dari ekosistem media inventory yang saat ini kami sudah punya. Tentunya akan menambah dari sisi yang kami sudah miliki, kami akan tambahkan. Yang kedua adalah berkolaborasi atau kami akan menjadi sosok agregator, di mana tadi kami memiliki satu platform namanya Ads Platform. Jadi semua media owner atau media advertising company yang memiliki aset diperkenankan untuk masuk ke platform kami, untuk kami yang bantuin proses penjualannya. Jadi ada dua sisi, bisa jadi pakai ekosistem media yang kami punya, ataupun menggunakan media inventory yang partner kami punya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kami akan ajak kerjasama dengan para pegiat gitu ya, atau para pelaku advertiser yang ada di area-area atau di daerah atau di lokal untuk menjadi bagian dari Space atau DOH, sehingga ekosistemnya ini bisa terjalin di seluruh mitra yang ada di Nusantara, 38 provinsi, masing-masing provinsi akan menjadi partnernya kami. Nah, dengan apa? Dengan terus kami akan tetap menambah jumlah mitra toko, di mana mitra toko yang saat ini itu yang kami punya baru 8 provinsi. Bayangkan kalau dari 8 provinsi kami bisa bertumbuh terus-menerus sampai dengan 38 provinsi, garansi terhadap ruasnya yang akan kami perkuat. Pak Victor, mungkin nggak akan ada kejadian kalau ruasnya sudah berjalan, misalnya uji coba. Rata-rata uji cobanya berapa lama sih? Ada yang 3 bulan, Bu. Ada yang kontrak 6 bulan. Ada yang kontrak 1 tahun. Kenapa demikian? Karena kita pengennya adalah itu tadi, sustainability terhadap placement iklannya, sustainability terhadap konversi penjualannya. Pak Victor, mungkin nggak yang akan terjadi itu adalah semua brand yang kategorinya FMCG atau retail akan tap in sama Space dan punya kontrak jangka panjang. Karena mengingat Bu, inventory kami ada yang di area perkotaan, inventorinya juga lekat dengan di area atau di daerah. Sehingga daerah-daerah tadi yang akan menjadi penetrasi atau distribusi produk sudah memiliki ekosistem medianya.
Nah, jadi yang kami lakukan ke depan adalah journey experience campaign yang mungkin pertama terpusat di Jabodetabek, lalu kita kirim ke masing-masing daerah secara placement inventory, tetapi tidak lupa juga barangnya kami kirim juga ke daerah. Jadi sesuatu yang dipromosikan, produk presence-nya ada juga di sekitaran mereka. Ada di rumah-rumah, ada di pertokoan, dan juga lekat dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi saya rasa ini akan jadi jalan yang cukup panjang, tapi kita sudah merencanakannya kepada teman-teman atau prinsipal dan brand untuk distribusi satu tahun datang. Maaf Pak Victor, sinyalnya Ya, barusan sepertinya sinyalnya barusan ini ngedrop ya. oke. Tadi sampai Yang terakhir Pak. Jadi yang kami yakini bahwa saat ini kami sedang melakukan planning dengan kurang lebih di sekitaran 25 prinsipal atau brand dengan proses placementnya adalah strategik untuk jangka panjang 1 tahun khusus untuk tahun 2024, tapi untuk mengutilisasi semua inventory yang kami miliki, baik ada yang di Jabodetabek ataupun juga yang ada di daerah-daerah seperti itu. Oke. Apalagi mengingat tadi mitranya baru ada di 8 provinsi ya Pak ya, belum maksudnya potensi untuk sisanya Masih dari besar sekali. 30 provinsi lagi itu masih besar berarti ya, masih akan terus berjalan. Mungkin ini yang membedakan atau menjadi nilai plusnya karena ternyata memang tidak hanya iklan, tapi ternyata di balik itu ya ada mitra-mitra yang lainnya juga ya, yang soal tadi untuk penjualan barang-barang dari brand iklannya itu. Wah ini menarik. Nah ini kita ngobrolin soal investor atau dari sisi pemegang saham nih Pak. Karena teman-teman investor di sini kan mungkin sudah ada yang jadi investor ataupun mungkin belum, mungkin sedang on the way ya nantinya. Ya. Nah, bagaimana nih usaha-usaha manajemen DOOH sendiri dalam meningkatkan kinerja bisnis ke depannya Pak, khususnya juga bisa memberikan manfaat yang optimal nih untuk teman-teman pemegang saham atau investor saham. Ya, jadi saya rasa kita punya juga kiblat ya dalam penerapan dari RKAP atau rencana kinerja dari anggaran bisnis yang mungkin saat ini kita akan berfokus terhadap kinerjanya itu adalah penjualan yang memang sudah punya historical jangka panjang. Contohnya apa? Jadi OOH itu memang akan terbagi dari masing-masing industrinya. Ada government, ada banking, ada jasa keuangan, ada entertainment, ada fashion. Jadi mungkin tambah lagi FMCG. Jadi ada 6 besar pemain yang memang melakukan placement secara angkanya nominalnya cukup besar dan konsisten untuk melakukan placement terus-menerus. Jadi kontinuitasnya dapat. Jadi saya rasa kita akan memberikan layanan yang terbaik untuk mereka, 6 industri terbesar yang saya sampaikan tadi, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya kita akan melakukan reporting dan penyampaian kepada teman-teman investor, baik itu melalui platform-platform tertentu, dari juga media-media yang kami rilis gitu ya, terhadap apa yang akan kami lakukan dan apa yang sudah kami lakukan. Yang terakhir adalah tentunya spirit ini kita terus suarakan kepada teman-teman media owner, kepada agency, dan juga kepada advertiser atau brand, bahwa kami bukan hanya menjual sebuah aset, bukan cuma menjual spot iklan, tetapi yang kami jual itu adalah solusi. Di mana solusinya ini adalah memang bertujuan adalah meningkatkan profit dari si prinsipal atau brand yang bekerja sama dengan kami. Harapan kami, apa yang kami lakukan dan sedang dan atau yang akan mendatang, kami akan terbuka dengan para investor, kami akan sampaikan selugas-lugasnya dan transparan. Kira-kira itu yang kami lakukan. Wah, ini langsung di komen. Makin yakin nambah lagi nih saham di DOH. Bismillah Pak, aku padamu. Amin. Aku padamu dari Mbak Rada Wulan. Aku juga pada mula.
Oke, Pak Victor, saya izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan ini yang sudah banyak sekali dari tadi muncul Hmm. di kolom chat. Ini ada pertanyaan Oh iya. pertama, ada Hmm. pertanyaan bagus ini tadi dari Mbak Erika. Pak, apakah media periklanan dari DOOH ini bisa membantu memfasilitasi untuk mempromosikan produk UMKM? Nah, ini mungkin dengan isu UMKM kita yang semakin pesat ya di Indonesia. Nah, ini bagaimana Pak? Nanti dengan space sendiri, Pak. Ya, jadi thank you very much dan itu tadi belum saya sampaikan. Jadi target 2024 harapan kami adalah bisa mengakomodir teman-teman UMKM dengan tadi kehadiran ads platform. Jadi bisa jadi teman-teman pelaku atau pemilik UMKM saat ini agak gamang gitu ya kalau mau berjumpa dengan media advertising. Ini saya harus keluarin budget berapa gitu ya. Nah, tentunya dari kami kita akan berikan spesial kategorinya adalah memang khusus untuk UMKM yang tadi jumlah tayangannya tidak begitu besar atau panjang gitu ya, periodenya pun tidak harus bisa 3 bulan. Jadi teman-teman bisa menggunakan inventory kami cukup dengan kantong yang tepat gitu, itu satu. Tapi apakah menghasilkan? UMKM kalau seandainya tadi kita bicara FMCG, Pak Victor bisa nggak produk UMKM dilakukan hal yang sama? Kami pasang iklan sekian, kami digaransi produknya juga sekian, kira-kira gitu ya. Selagi expired date-nya dari produk UMKM yang punya umur ekonomis yang cukup panjang, kami mau membantu dan mau memberikan service terhadap konversinya tadi ya. Mungkin yang perlu digarisbawahi adalah produknya relate dengan retail. Lalu yang kedua adalah memilih umur ekonomis yang cukup panjang, bukan yang cuma seminggu, sebulan, 2 bulan, tapi ya cukup panjang gitu ya, dan bisa dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Nah, itu kita bisa bantuin ya. Jadi mungkin bisa langsung kepoin kita Mm-mm. di Instagram atau nanti Mm-mm. bisa langsung bisa komunikasi siapa. Nanti kita bisa tahu. Wah, mantap. Wah, ini bisa jadi salah satu solusi ya untuk teman-teman UMKM. Siapa tahu mau meningkatkan nih penjualan produknya ya dengan beriklan ya, salah satunya di space ini. Nah, ini lanjut ada pertanyaan bagus juga tadi terkait order media yang akan nanti launching ya. Apakah ada sistem approval-nya, Pak? Atau mungkin ada misal filter menggunakan AI? Karena bahaya juga kalau nggak ada sistem approval, nanti iklan seperti apa saja bisa ditayangkan. Nah, ini bagaimana, Pak? Baik, eh mitra atau pemilik lahan yang saat ini bekerja sama dengan kami, tentunya kereta api BUMN, lalu kemudian Damri juga BUMN, Pasar Jaya juga kategorinya government. Harapannya adalah betul, kita akan mengakomodir seluruh yang akan beriklan. Tetapi dengan konsekuensi kami akan filter, jadi ada pre-approval tentunya kita akan saring. Karena apa? Tadi kontennya itu kami harus pertanggungjawabkan juga kepada partner-partner yang kami saat ini kerjasamakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin bisa jadi walaupun teman-teman menggunakan nilai atau billing yang cukup besar, tetapi kontennya tidak relevan, kita tidak akan approve. Ada juga waktu itu, Bu. Jadi nilai iklannya cukup besar sekali, kontennya dikirimin ke kami itu bentuknya adalah animasi, lalu terakhirnya di ujungnya ada wording di atas logo atas kanan tuh titik-titik 88. Kita bingung kan, kita tanya ini game apa gitu ya, ini hanya game kok, asah otak doang. Akhirnya kita tanya-tanya lagi, ternyata itu judi online. Nilai billingnya besar sekali, ujung-ujungnya ada 88. Nah, kami nggak mau tayangin ya. Jadi kira-kira segitulah yang akan kami lakukan. Kami akan preventif, kami akan filter, tapi kami juga akan arahkan baiknya seperti apa supaya tetap bisa memiliki objektif yang diinginkan oleh si advertiser. Oke, jadi tetap ada sistem filteringnya ya teman-teman ya untuk tadi pemasangan iklan baik yang secara personal maupun dari corporate ataupun UMKM. Tenang aja, jadi nggak Ya, sembarangan nanti juk-juk muncul di KRL. waduh asal ya Bu ya, bahaya. Bahaya, bahaya. Nah, ini ada pertanyaan kayaknya dari pemegang saham nih, Pak. Pak, pembagian dividen ada nggak, Pak, kapan? Hmm.
Oke, harapannya tentunya bisa segera ya Bu ya. Jadi kita akan sebenarnya kemarin juga sudah mendapatkan banyak informasi terkait dengan pertanyaan ini, tetapi kita akan agendakan pada saat pembahasan atau di RUPS nanti waktu dari kinerja di tahun 2023 ya. Mungkin saya tidak bisa disclose hari ini, tapi insya Allah kita akan berikan yang terbaik terhadap pembagian dividen. Tapi mohon doanya supaya terus ngacir ya, supaya bisa memberikan dampak yang positif juga buat teman-teman saat ini sebagai investor kami, agar ya minimal punya dapat profitability dari beli saham yang kami punya. Dan doakan juga para advertiser atau prinsipal yang sudah bekerja sama dengan kami tentunya tetap puas dengan layanan yang mungkin akan terus bisa terjalin, sehingga tetap ada proses pembelian iklan dan terus-menerus menjadi kontinuitas ya. Jadi thank you very much. Oke, mantap ya. Tetap ditunggu aja informasinya ya buat para pemegang saham DOH maupun calon para pemegang sahamnya nih. Nah, kemudian ada pertanyaan tadi sebentar. Nah, apakah DOH juga berkolaborasi Pak dengan pihak media lain untuk lebih menggencarkan media periklanan digital? Ya, jadi kita sempat sudah melakukan media rilis. Jadi kita bekerja sama, berkolaborasi dengan berbagai macam entitas. Jadi salah satunya mungkin saya bisa spill, namanya Wisdom Crowd. Jadi Wisdom Crowd ini salah satu agensi influencer di mana mereka itu spesifik sekali mengelola KOL atau influencer dengan dari mikro, nano, makro dan sebagainya. Saya rasa mereka punya nama yang besar. Dan kita berkolaborasinya adalah vice versa, jadi mereka dapat mengutilisasi ekosistem media yang kami punya, dan kami pun juga demikian. Yang pertama. Yang kedua adalah, solusi yang kami berikan adalah relevan, jadi kami memberikan partnya kami, Wisdom Crowd memberikan partnya mereka, kita jadikan satu solusi, yang itu yang kita sampaikan kepada brand. Yang ketiga adalah, mereka akan punya segmen targeted gitu ya, bahkan sampai ke pelaku-pelaku atau user yang ada di daerah yang memiliki koneksi internet dengan menggunakan media sosial. Jadi harapannya kami gempur dengan ekosistem media kami yang kami punya, OOH, DOH, Billboard, Shopline, Baliho, dan kawan-kawan, Videotron. Nah, Wisdom Crowd akan membantu kami untuk di sektoral digitalnya. Saya rasa itu salah satu bentuk kolaborasi yang saya bisa spill, dan beberapa partner yang lainnya yang bisa mengisi kekosongan yang kami punya, itu juga sudah kami lakukan dan juga sudah kami sampaikan di media rilis di beberapa minggu atau beberapa periode lalu lah. Jadi itu langkah-langkah yang kami lakukan. Oke, terima kasih Pak Victor. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya terkait tadi Pak yang pemasangan iklan di KRL, KAI jarak jauh, itu rata-rata kontraknya berapa lama ya? Ada yang bertanya tadi. Oke, jadi kalau covernya kereta api jarak jauh itu adalah minimum 1 bulan dengan seluruh rangkaian, tapi materialnya itu sebenarnya bisa kita buatin kreativitas. Jadi mungkin susunan kursi, teman-teman kebayang susunan kursinya kereta seperti ini, tetapi mungkin gambar atau visualisasinya kita bisa buat berbeda-beda, zigzag, dan warnanya dibuat jadi eye catching, dan wordingnya juga dibuatin shocking power. Itu yang biasa kita bantuin. Lalu kemudian kalau di KRL Jabodetabek gitu ya, pemasangan TV, ada juga di Wi-Fi apps. Jadi itu memiliki layanan Wi-Fi gratis, di mana orang mau mau dapetin Wi-Fi gratis, dia harus nonton dulu iklan 15 detik gitu ya. Nah, 15 detik iklan ini, teman-teman mau pasangnya tidak harus punya periode jangka panjang kok. Jadi bisa pasang untuk waktu 1 minggu boleh, mau pasang 3 hari juga boleh, mau pasang sebulan juga boleh, tergantung target teman-teman mau berapa banyak views yang melihat iklan. Jadi bisa berdasarkan itu. Atau TV KRL ya, TV atau PID kami bilang. PID itu adalah Passengers Information Display. Itu teman-teman tidak harus 1 bulan, melainkan ya
dengan periode tertentu bisa kok. Jadi affordable juga. Jadi jumlah tayangannya kalau TV KRL itu saat ini tuh 17 jam dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam dan itu di broadcast jadi satu tayangan kepada langsung ke 1000 TV bersamaan. Jadi seperti TV nasional ya. Jadi silakan teman-teman nanti bisa berdiskusi dengan tim yang dari Space ya, bisa langsung kontak di Instagram, bisa nanti berkomunikasi sama para jenderal atau sales yang ada di kami. Insya Allah nanti dapat membantu dan memberikan alternatif solusi kepada teman-teman. Thank you. Wah, mantap. Jadi ternyata selain tadi yang ada di TV ataupun billboard, itu ada selipan iklan di WiFi ya, Pak Victor ya. Iklan Betul. di WiFi yang itu bisa teman-teman bisa atur ya, mau 3 hari bisa, 1 minggu aja juga bisa. Itu mungkin harganya jauh lebih affordable lagi mungkin itu ya, Pak. Mm-mm. Betul sekali. Dan 15 Oke. detik tuh bentuk iklannya bisa video, bisa image doang, dan itu kita bisa kasih link, Bu. Jadi misalnya contoh, Oh. saya punya marketplace, toko di marketplace apa gitu ya, Iya. sehingga link saya taruh di situ, jadi nanti si customer bisa lihat iklan 15 detik, nanti bisa dipindah ngarahin ke si Oh. linknya tadi. Oke, wah boleh nih. Kayaknya ngerti saham boleh nih pasang. 15 detik lumayan loh. Hold 1 minggu Lumayan, Bu. gitu misal ya. Biar ini Pak, biar makin banyak orang tertarik investasi di pasar modal. Betul, Bu. Nanti kita bisa bantu. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya sebentar. Tadi banyak yang menanyakan sekitar bagaimana pendapat atau opini Pak Victor terkait media periklanan jelang masa kampanye, Pak. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang menarik dan baik sekali karena apa? Di tahun atau periode campaign politik yang saat ini, itu tuh regulasi pemerintah tuh sangat membantu media periklanan, Bu. Jadi diwajibkan secara undang-undangnya itu adalah si parpol ataupun yang akan berkampanye wajib melakukan pembayaran di depan sehingga ini sangat menguntungkan. Jadi tidak ada bayar di belakangan karena kalau sampai bayar di belakangan khawatir ini ada yang loss gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua adalah tadi kan kami cerita bahwa inventory kami itu berada di seluruh Indonesia sehingga kepentingan campaign atau caleg atau parpol atau mungkin bahkan ada proses pemilihan presiden yang akan berjalan, inventory kami sangat berpeluang untuk bisa menghantarkan, bisa memiliki exposure sampai ke seluruh area. Jadi di desa dan kelurahan dan kecamatan dan kabupaten. Gitu ya. Yang terakhir adalah seberapa besar sih potensinya gitu ya. Sangat besar sekali. Kenapa? Karena tadi kita bicara adalah ekosistem kami itu retail terkecil sampai gitu ya. Jadi bayangkan pemilih-pemilih ini justru lebih besarnya adalah di area retail atau ada di daerah. Sehingga harapan kami adalah dengan media ekosistem kami bisa mensupport dan bisa memperkenalkan sosok siapapun nanti yang akan berkampanye, kami sangat open. Jadi kami tetap netral, membantu promosinya saja, sisanya nanti silakan publik yang memilih. Wah, mantap. Jadi justru ini menjadi salah satu peluang ya Pak ya di masa campaign pemilu kedepannya karena memang sudah ada tadi dipermudah semua untuk media periklanan itu dia. Nah, Pak Victor mungkin kalau dari saya sendiri mungkin lebih ingin bertanya atau dari tadi saya mendengarkan penjelasan Pak Victor tentang industri ini, saya ingin menanyakan apa sih sebenarnya yang menjadi tadi tantangan terbesarnya ya, maksudnya dari 2001 sampai tahun ini itu kan udah lebih dari 1 dekade. Itu tantangan terbesar dalam industri periklanan ini apa yang dihadapi Pak Victor dan tim? Tentunya paling besar itu tantangannya adalah dari kebutuhan brand yang mungkin nggak gampang kita dapetin. Karena objektif dari para prinsipal itu beda-beda. Dan cara mereka ingin mencapainya pun juga beda-beda. Dan terlebih lagi adalah kemajuan teknologi. Ini kan kita bicara saat ini sudah
terlalu banyak Bu, kecepatan teknologi itu menghampiri kita semua ya. Ada AI, ada AR, ada VR, ada lagi metaverse dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya adalah tantangan yang kami hadapi, mau tidak mau, suka tidak suka, hari ini, saat ini, Space atau DOH sudah melakukan persiapan atas hal-hal tersebut terkait dengan teknologi, ya. Jadi nanti mungkin, ini by the way kita mau spill dikit, kami sedang, bukan sedang, saat ini sedang proses pemasangan TV yang baru. Jadi di KRL Jabodetabek itu nanti sudah basisnya Android. Jadi bayangkan nanti sudah bisa melakukan proses live di dalam TV KRL, Bu. Jadi contoh doang, misalnya ada brand tertentu yang akan mempromosikan 12-12. Ada promo, diskon menarik 12-12. Nah, detik yang sama, dia lagi live di office-nya, atau dia lagi live di YouTube, itu bisa integrasi API dengan teknologi live juga di dalam TV KRL Jabodetabek. Nah, itu yang kita lakukan dan harapannya juga kita bisa membantu government, misalnya doang ya Bu. Jadi kebijakan pemerintah harus menginformasikan pengumuman tertentu, itu bisa kita bantu dengan memberikan live report gitu ya di media KRL Jabodetabek, detik yang sama misalnya presiden bicara apa, kementerian ini bicara apa, itu bisa langsung live ke hadapan ya, seluruh pengguna KRL Jabodetabek. Itu satu. Wah. Yang kedua adalah ini kita lagi pengen bantuin teman-teman modern trade. Jadi ceritanya misalnya ini ada mall yang bertingkat-tingkat yang terkadang kita susah Bu. Mau cari outlet atau counter apa, kita nanya apa? Ke security. Mau cari toilet, kita nanyanya ke security. Sampai akhirnya kita bingung, ini saya mau nyarinya kemana. Nah, nanti akan ada satu platform di mana semua masyarakat yang mau masuk ke mall, cukup satu apps, di mana dia akan ditunjukin ada diskon. Saya bilang satu brand misalnya Zara, diskon 30%, lokasinya di mana tuh langsung diarahkan, dipencet, oh naik ke atas, ke sini-sini, dan itu promo-promo menarik ada di platform tersebut, dan itu sudah sesuai dengan AI atau itu sudah dengan sesuai AI-nya dan menggunakan AR-nya. Jadi kelihatan visualisasi counternya, kelihatan visualisasi produknya, kelihatan juga berapa diskon menarik yang ditawarkan. Nah, kalau sekarang kita harus datang dulu ke counternya, baru kita tahu, oh ada diskonnya segini. Nah, kalau nanti kita di platform itu udah tahu semua, di mall itu tuh ada diskon apa yang paling menarik yang bisa kita dapatkan. Nah, itu kita akan lakukan juga di 2024. Ini yang cewek-cewek langsung hijau semua nih Pak. Diskon, kalau udah diskon langsung nih. Oke, itu dia teman-teman ya. Luar biasa ternyata di balik industri periklanan ini kita jadi tahu banyak hal di dalamnya ya, nggak cuma sekedar iklan, tapi di balik itu ada mitra dan yang lain-lainnya di seluruh daerah ternyata juga ada di dalamnya. Nah, Pak Victor, di penghujung IG Live malam hari ini mungkin apakah ada pesan ataupun semangat nih untuk teman-teman investor yang saat ini sedang menonton IG Live? Oke, terima kasih teman-teman ngerti saham, baik yang sudah menjadi investor ataupun yang belum menjadi investornya DOH. Saya yakin dan percaya bahwa niat baik kami untuk menjalani bisnis ini didasari dari adalah memberikan solusi kepada prinsipal dan kepada brand dan juga kepada UMKM. Lalu yang kedua adalah kita berpikir bahwa tidak hanya memberikan inventory atau aset, tapi kita memberikan solusi yang menuju kepada profitability. Nah, lalu yang ketiga adalah kita juga membayangkan bahwa ekosistem yang kami miliki saat ini belum terlalu banyak, sehingga tetap terus kami harus lakukan pertumbuhan terkait dengan perkembangan teknologi, terkait juga dengan perkembangan area atau zonasinya. Nah, penutup, saya yakin dan percaya bahwa teman-teman juga akan punya hal yang menarik dengan kami, sehingga terus tetap bersama dengan kami, semoga tetap mendapatkan cuan.
Itu saja dari saya. Amin, Terima kasih amin, banyak. amin. Luar biasa, keren-keren. Kita jadi banyak belajar nih malam hari ini. Pak Victor, terima kasih banyak ya atas Yes. waktu dan semua tentang ilmu dunia periklanan yang pasti baru insight banyak ya untuk kami-kami semua ya teman-teman investor. Terima kasih banyak juga ya teman-teman. Sebentar lagi akan Mince umumkan ya siapa pemenang giveaway-nya. Untuk Pak Victor, terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan waktu dan berbagi pengetahuan tentang industri ini dan tentu tentang kinerja DOH di tahun 2024 mendatang. Terima kasih banyak Pak Victor, boleh live duluan jika ada agenda Amin. lainnya. Terima kasih. Thank Selamat you, malam. thank you. Oke, Mince lanjut mengumumkan ya 3 penanya yang sudah Mince pilih ya, randomly ya, karena banyak banget tadi yang nanya. Masing-masing akan mendapatkan GoPay 100.000. Silahkan nanti langsung DM ya nomor GoPay-nya setelah Mince mention ya. Yang pertama ada @farid L29 ya. @farid L29 ya, silahkan ya, user name tersebut nanti DM. Kemudian yang kedua ada @erika.pramita dan yang terakhir yang ketiga ada @hoirul anwar double underscores ya @hoirul anwar double underscores. Thank you, itu dia 3 penanya pemenang ya yang mendapatkan masing-masing 100.000 dalam bentuk GoPay. Thank you teman-teman semuanya, sampai jumpa di IG Live berikutnya.